Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebagian ulama mengatakan runut. Pertama merdekakan budak sudah dicari tidak dapat. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dicoba tidak sanggup, baru yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Ustaz, kalau dia diam-diam saja anu-anu senyo, boleh silahkan, tapi Allah punya cara sendiri nanti untuk membalasnya. Allah Maha tahu. Seperti pembahasan topik kita setelah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat Maha tahu dengan seluruh apa yang kita lakukan. Maka kita ketika menipu Allah, menipu Rasulnya, seolah-olah kita sedang menipu diri kita sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, kan bisa saja termasuk puasa kan? Ketika waktu siang hari di bulan Ramadan, dibawanya makanan ke kamarnya, kuncinya makan sentong, dimakannya sebanyak-banyaknya, lalu dia berkata keluar, saya masih puasa. Bisa saya melutai orang. Tapi kita tidak melakukan itu karena apa? Kita berpuasa bukan karena orang, kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mau menipu, gitu ya. Jadi ini diantara konsekuensi yang harus dilakukan ketika terjadi apa tadi yang namanya tadi zihar, memerdekakan budak. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, topik kita yang kedua ini pembahasan tentang ilmu Allah, dan ini perkara yang sangat luar biasa pentingnya dalam hal berkaitan dengan akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemanapun kita pergi Allah pasti ada, nampak. Jadi jangan sampai ada dalam diri kita tidak nampak semua Allah. Allah tahu. Allah tahu. Mau kita bersendirian bersama-sama, Allah tahu. Ya, jadi bagaimanakah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang banyak? Analogi para ulama mengatakan begini. Ada satu ekor semut kecil. Ia berada di atas batu yang sangat hitam pekat, di kegelapan malam yang gelap sangat luar biasa. Lalu semut itu melangkah. Allah mengetahui tentang jari jemarinya semut yang melangkah itu. Ya, semut yang kecil segini di atas batu yang hitam di kegelapan malam gelap gulita, ilmu Allah masih mengetahui kemana kaki semut ini bergerak. Kalau yang dikorupsi itu jutaan, miliaran, ya, apakah nanti tidak akan dipertontonkan oleh Allah? Ya pasti. Ini masalah akidah, keyakinan kita bahwa kemanapun kita pergi Allah pasti mengawasi, sehingga materi kita ini nanti dampak dan efeknya adalah bagaimana kita dalam hati dan perasaan kita, ya, Allah mengawasi, muraqabatullah mengontrol kemanapun kita pergi. Ibu-ibu, kalau ibu bapak-bapak berada dalam satu ruangan atau tulis di dinding Anda dalam kawasan CCTV, tentu kita tidak akan berbuat yang macam-macam karena diawasi oleh CCTV, gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila perasaan ini merasa diawasi oleh Allah, ilmu Allah terhadap kita meliputi seluruhnya, efeknya luar biasa. Kalaulah seluruh orang beriman seperti itu, maka apa yang terjadi? Orang tidak akan berani berbuat maksiat. Isi penjara akan kosong. Kenapa? Karena ia ketika melakukan itu, ya, takut, khawatir, mau mencuri, lalu ingatannya bahwa Allah memperhatikan dia, maka tidak jadi mencuri. Itu dampak dan efek yang terjadi. Kalau sekarang bagaimana penduduk penjara? Bertambah banyak, setiap waktu bertambah banyak. Kalau perlu setiap tahun ada buat penjara baru. Itu indikator yang menunjukkan di tengah masyarakat iman mereka dengan Allah dan hari akhir, merasa diawasi oleh Allah semakin kecil dan menipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kisah di zaman Nabi
seorang ibu-ibu penjual susu. Ini ibu tunggal jando punya anak padusi curang. Jam sampai jam setengah sampai lah jago untuk mempersiapkan dagangannya. Apa itu dagangannya? Jual susu. Maka oleh karena itu di pagi hari itu ia sedang menyusun barang-barangannya, susunya ini. Lalu sang ibu menyuruh anaknya, putrinya, campurkan gula itu dengan susu supaya lebih banyak volumenya. Itu banyak untungnya setelah itu kan. Tapi yang putrinya ini tidak mau dia, Bu. Akhirnya putrinya, jangan, kata ibu. Nanti ketahuan sama pemimpin. Waktu itu pemimpin kaum muslimin Umar bin Khattab. Tapi apa kata ibunya? Tidak apa-apa, lakukan aja, campur susu itu dengan gula. Lalu tidak mau juga dia. Apa jawaban dari sang putri? Kalaupun Tuan Umar tidak ada di dekat kita, tapi Tuhannya Umar memperhatikan apa yang dilakukan. Kironya Umar sedang mengupik di dakek rumahnya yang bersangkutan. Terang adanya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah menggedor rumah ini, tangkap orang ini, masuk penjara? Tidak. Justru Umar ia cepat segera pulang ke rumahnya, mempersiapkan anaknya pada suatu waktu nanti akan menikahi putri dari tukang susu itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah waktunya nanti dia nikahkan. Dari keturunan ini Bapak Ibu tahu kan? Ada seorang, kalau ada Khulafaur Rasyidin yang kelima, dia lebih cocok dan tepat untuk berada di posisi itu. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kiprahnya ketika menjadi khalifah luar biasa, kesejahteraan yang hebat. Sampai kalau didewakan ada Basnas ya, satu unit yang memegang atau otoritas tentang zakat mal dahulu kerepotan, susah untuk mendistribusikan karena tidak ada lagi orang miskin. Ada yang berpendapat bukan karena orang miskin tidak ada, jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa dan modelnya adalah jiwa-jiwa pemberi, bukan penampung. Bukan tidak ada orang miskin, ada, tapi mereka miskin lebih banyak. Mereka adalah untuk dengan di zaman Umar bin Abdul Aziz ini sifat orang beracar magia, beracar memberi, ingin memberi zakat, bukan menampung. Itu masalah karakter kan. Tiba dewa namanya tidak masuk dalam kakak miskin yang berangnya, kalau berang ya. Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz kerepotan Basnas sehingga list orang miskin itu sangat terbatas dan tidak ada. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang sangat hebat dalam memimpin, maka ke bawahnya juga adalah orang-orang hebat, ya, orang-orang hebat luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah berfirman pada ayat-ayat kita seterusnya, di mana Allah mengatakan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah tidak kalian lihat Allah mengetahui seluruh alam seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Ma yakunu najwa min salasatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada yang berbisik-bisik dan terbebu 3 orang, ya, maka ada yang kampe di situ, yaitu Allah. Kalau ada yang berbisik di antara Bapak Ibu dan jumlahnya adalah ya 5 orang, 4 orang, ya, 3 atau 4 orang, maka di dalamnya itu ada Allah yang kelima. Jadi dia selalu kontrol, dia selalu mengetahui, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai dalam tugasnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat kita ini ingin menggambarkan pula kemanapun kita berada, Allah pasti hadir dan ada di tempat itu. Ya. Maka oleh karena itu bila kita berbisik
3 orang, ada yang keempatnya ada, atau 4 orang kita berbisik, ada yang kelimanya. Jadi Allah akan mengetahui itu. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam surah An-Nazi'at Allah mengatakan begini. Nanti ada waktunya malaikat yang diberi tugas meniupkan trompet sangkakala akan ditiupkan. Ya, nama malaikatnya meniup ini bernama Israfil. Ada waktunya 2 kali akan ditiup. Itu yang Allah katakan dalam surah An-Nazi'at, ya, yauma tarjufur rajifah. Itu dalil yang mengatakan bahwa nanti akan ditiupkan sangkakala. Yauma tarjufur rajifah. Sangkakala itu ketika ditiupkan, Bapak Ibu sekalian, ya, maka ada riwayat yang mengatakan bahwa trompet Israfil itu sudah di bawah bibir seperti ini, dalam posisi siap, tinggal menunggu dari kode dari Allah Subhanahu wa taala habis. Tidak lama berselang setelah itu, maka tiupan yang kedua dibunyikan lagi oleh Israfil. Dalilnya dalam Quran ayat seterusnya, tatsba'uhar radifah. Allah Subhanahu wa taala akan mengiringi tiupan yang kedua, tatsba'uhar radifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiupan yang pertama itu menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini dan apa yang hidup bernyawa dimatikan semua. Mulai, ya, pokoknya dimatikan semua. Adapun tiupan yang kedua, ya, tiupan yang kedua itu dampak dan efeknya dihidupkan kembali manusia. Mulai yang hidup pertama di zaman Nabi Adam sampai yang mati, ya, paling terakhir dihidupkan kembali. Yauma tarjufur rajifah. Tatsba'uhar radifah, mengikuti yang keduanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu ditiupkan trompet ini Allah mengatakan qulubu yauma izin wajifah. Hati-hati kalian berdampak. Hati-hati kalian gundah gulana, cemas dan khawatir. Lalu ulama menjelaskan kenapa waktu ditiupkannya trompet itu cemas kita. Karena isi yang ada dalam hati itu akan dinampakkan, dibongkar, diperteli oleh Allah. Kalau ada ibu bapak punya rasio, dinampakkan tuh mewah, ya. Oleh karena itu hati-hati manusia gemetar, karena isi yang ada dalam hati itu akan dibongkar. Para ulama ada menyebutkan ada 3 isi yang ada dalam hati. Yang pertama, apa yang ada dalam hati Bapak Ibu lalu disampaikan kepada orang lain. Boleh orang lain mengetahuinya, itu juga akan dibongkar, diperintahkan oleh Allah nanti di akhirat. Ada isi yang kedua, dia ada dalam hati kita, ya kan? Tapi orang lain jangan sampai tahu. Ada namanya itu rasio, rahasia. Mana ada yang rahasia sama Allah, itu juga akan dibongkar dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang ketiga. Yang ia merupakan isi yang ada dalam hati kita. Apa itu yang ketiga? Dia sudah pernah kita lakukan, sudah pernah kita perbuat, tapi kita sendiri sudah lupa kejadiannya. Tapi Allah punya catatan, rakib dan atid, rapi catatannya, nggak pernah luput dari pengetahuan Allah. Ya, akan dibongkar. Contohnya dulu mungkin masa muda-muda kita ada tinggal sholat, ada tinggal ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan itu. Dulu kita pernah mengambil punya orang, lalu belum dibayar hingga hari ini, itu juga nampak dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kiamat itu terjadi dahsyatnya luar biasa. Pada ayat pertama dari surah Al-Hajj, Allah melukiskan tentang kiamat itu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhan. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu luar biasa. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya. Kalau ada yang sedang menyusui, anak itu lepas dari susuan. Kalau ada orang yang sedang hamil, gugur kandungannya. Begitu kalau kiamat. Ya. Maka karena itu Allah nampak semuanya, apa yang ada dalam hati, yang dirahasiakan pada orang lain, apa yang boleh didengar oleh orang lain.
itu akan diketahui oleh Allah dan diperintah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita orang beriman yakin percaya dengan hal itu. Maka apabila kita punya rasa dan perasaan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat berefek luar biasa. Kita tidak akan mendekat-dekat dengan maksiat. Kita tidak akan melakukan hal itu karena dosa. Kalaupun tidak ada CCTV di sini, tetapi CCTV Allah Subhanahu wa taala sangat maha dahsyat. CCTV Allah sangat maha dahsyat. Jadi dalam surah Yasin itu disebutkan tidak lagi mulut yang berbicara, tidak lagi tangan yang memberikan kesaksian, tetapi yang berbicara nanti di padang mahsyar adalah bahwa kaki akan berkomentar, ya, ini dulu yang melangkahkan kaki. Kalau itu adalah kesalahan, ya kan? Tangan akan berbicara, bukan mulut yang berbicara sebagaimana fungsinya, tetapi yang lain-lain akan berbicara. Itu nanti di hari akhirat. Yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Jadi Allah menyebutkan pada ayat pertama surah Haji, takutlah maka orang yang sedang menyusui anaknya, lepas anaknya dengan orang tuanya, yang sedang hamil gugur kandungannya. Lalu Allah menyebutkan wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukar. Engkau melihat orang-orang semuanya pada mabuk, padahal mereka tidak meminum atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Kok bisa terjadi? Walakinna azaballahi syadid, karena azab Allah itu bersangatan. Nah, jadi ini gambaran lukisan ketika nanti hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baru ada apa yang dapat dicerna oleh panca indera kita. Hakikat sebenarnya dari akhirat, hakikat sebenarnya dari surga dan neraka itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas di dalam hati sanubari kita. Jadi oleh karena itu hakikat dari neraka yang disebutkan jauh lebih dahsyat dari akal pikiran kita, batas-batas pemikiran kita ketika kita berada di dunia. Karena tempatnya bukan di dunia, tempatnya nanti di hari akhirat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita simpulkan kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, persoalan hukum tentang hukum zihar, dan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua, ayat ketiga, ya. Ayat yang keempat, ya, di dalam surah ini, bahwa orang suami yang menzihar istrinya itu membayar denda sebagai berikut: memerdekakan budak, kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau dia diam-diam saja bagaimana? Allah Maha tahu. Dan itu adalah akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, ayat kita ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengontrol, Allah mengetahui gerak-gerik kita. Ya, Allah mengetahui akan gerak-gerik kita. Maka rekomendasinya adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ya yakin dan percaya kemanapun kita pergi itu kita dikontrol. Namanya muraqabatullah, merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhati-hati di dalam kehidupan ini. Dia akan berhati-hati ketika ia mendapatkan peluang untuk melakukan dosa. Maka kalaupun CCTV tidak ada di sini, tapi CCTV Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dahsyat dari apa yang ada di permukaan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, saya rasa itu kajian kita di malam hari ini. Kalau ada yang bertanya atau ingin menyampaikan pandangan dan pendapat, kita persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Masih ada waktu kita 5 menit lagi.